Ini suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Itu aman. Nah, sebenarnya harusnya kalau rencana saya hari ini kan materi random, tapi kemarin katanya yang ide muatan ternyata belum dijelaskan. Harusnya saya nggak tahu isi modulnya, jadi kemungkinan modulnya itu udah ada ya. Jadi ini saya mungkin jelasnya juga sekilas nggak apa-apa. Jadi mungkin yang sudah modul sedikit-sedikit, kira-kira definisinya matrik idempoten itu apa sih? Yes. Ayo, ada yang tahu nggak kira-kira matrik idempoten itu definisinya seperti apa? Permisi Bu, izin menjawab. Matrik idempoten itu matrik yang apabila dikalikan dengan dirinya sendiri itu hasilnya tetap dirinya sendiri. Jadi kalau matrik idempoten paling gampang ketika matrik itu dikuadratkan hasilnya sama. Jadi kalau matrik misal isinya matrik ya, kita punya suatu matrik, ambil saja 3 kali 3. Matrik A ukurannya 3 kali 3. Nah, itu dikalikan dengan matrik A lagi, dengan ukuran 3 kali 3 yang sama persis, maka hasilnya itu adalah matrik A. Itu yang dimaksud matrik idempoten. Ini nanti mungkin ketika kalian masuk regresi, terus StatMat, biasanya dipakai matrik idempoten itu. Baru untuk nanti apa itu operasi perkalian, operasi matriknya itu nanti dipakai. Jadi kalau nanti mungkin kalau kalian belajar regresinya yang udah estimasi, jadi kalau kemarin kalian sudah dapat statistika nggak, mata kuliah statistika 2 semester 1 ada nggak? Semester 2 saya ada, semester 1 ada Bu, semester 1 kemarin. sudah sampai regresi? Belum Bu. Oke, berarti yang regresinya berarti yang semester 2. Nah, nanti kalau di semester 2 itu belajar regresinya paling sederhana. Nanti ada dosen yang nyelipin berganda. Nah, itu nanti ada 2 cara masing-masing. Caranya pakai jadi modelnya itu ada 2, satunya nggak pakai estimasinya, ngerjainnya analisis matematisnya nggak pakai matrik, satunya pakai matrik. Nah, nanti kalau sudah masuk ini terus masuk bahas StatMatnya, nanti nyari ekspektasinya dan kawan-kawan, nanti mesti kalian akan menggunakan sifat-sifat matrik. Jadi mesti matrik itu idempoten, terus ini hitung inverse-nya bagaimana, terus dan kawan-kawan. Yang kemarin yang operasi matrik kan mayoritas sudah dipelajarin sebelum UTS ya. Jadi jangan sampai dilupakan operasi matrik tadi. Pertama kayak determinan, terus inverse, matrik identitas, itu paling banyak dipakai nanti. Nah, bisa dikatakan jadi ini mungkin bahasa matematisnya. Jadi matrik A dengan matrik A itu berukuran n kali n. Dikatakan jika matrik A itu dikuadratkan, nilainya adalah A. Nah, oke. Kira-kira di sini usah terlanjur terlihat soalnya. Nah, di sini apa itu namanya? Biasanya matrik idempoten itu bersifat simetris. Jadi jadi sebagian besar matrik idempoten itu dia bentuknya simetris. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa dia tidak simetris. Tapi biasanya yang kalau dia operasi-operasi yang pakai konsep idempoten matris ini nanti dia mayoritas dia simetris bentuk matriknya.
di sini kira-kira ada yang ingat nggak matrik simetris itu matrik yang bagaimana? Izin menjawab, Bu. Matrik persegi. Apakah setiap matrik persegi itu selalu simetris? Karena saya tanyanya di situ. Tidak, Bu. Berarti kalau yang lebih tepatnya matrik simetris itu matrik persegi yang bagaimana? Apalagi ini saut-sautan nggak masalah. Nanti tolong tulis nama ya. Jadi di list yang tadi jawab-jawab nyaut-nyaut itu tulis nama aja nanti. Itu Bu, yang transportnya itu sama. Transposnya itu sama kayak matriksnya yang awal. Ya. Intinya itu kalau misal mungkin ya kalau mengingatnya mudah. Jadi kalau matriknya itu dimirrorkan dengan mirrornya itu di bagian diagonalnya itu nilainya sama. Jadi ketika dia nanti ditranspos berarti kita punya matrik A gitu ya. Berarti matrik A itu sama dengan matrik A transpos nilainya. Nah, salah satu matrik identitas yang nanti kalian paling sering pakai, entah mungkin nanti tesis pun kalian masih pakai matrik ini, namanya itu matrik identitas. Kalau dilihat matrik identitas itu dia simetris kan. Jadi kalau kita punya mirrornya di diagonalnya kan matrik identitas dia diagonalnya nilainya berapa? Ada yang bisa jawab? 1. Jadi kan nilainya 1. Terus yang selain diagonal nilainya 0. Oke. Jadi kalau ketika mirrornya di diagonal berarti kan sisi sini sama sini sama kan? Nggak beda. Nah, ketika ditranspos jadi I itu kalau misal kita pakainya, saya pakai insert seperti ini. Kita pakai matrik 3x3 ini. Nah, ini saya nggak kasih kurung nggak apa-apa ya. Harusnya kan ada kurungnya. Nah, ini ketika kita tarik, kita transpuskan, ini kan dia I. Dia I sama dengan kan? Ini harusnya full. Oke. Nah, ini kalau kita nyari transposnya, jadi kalau kita mau nyari, saya harus nulis ini. Harus kalau biasanya nulis lambang transpos itu karena saya ini nulisnya pakai anu, saya males ngetik desainnya. Jadi biasanya nulis transpos kan I pangkat T atau I aksen. Gantung kalian pakai yang mana. Jadi biasa pakai nulis I pangkat T atau I aksen. Biasanya kalau nanti kalian regresi mayoritas itu orang-orang langsung pakai matrik, nama matriknya pangkat aksen. Tapi biar mungkin jelas kalau kalian mau nulis pakai T nggak masalah. Jadi I pangkat T. Nah ini transpos I-nya kan sama. Ketika ini ditranspos kan 0 pindah ke 0, 0 pindah 0, 0 ke 0. Nah itu yang dimaksud dia nanti simetris dan ini dia identitas. Jadi seperti itu. Nanti identitas itu dia simetris. Seperti itu. Terus idempoten ini dia nanti itu ada beberapa teorema. Teorema itu berarti hukum. Ya, kalau bahasa normalnya hukum yang berlaku. Nah, di sini tadi kan matrik itu dia idempoten, itu salah satunya contoh identitas, matrik identitas. Nah, matrik identitas itu kan matrik tidak singular. Kemarin sudah dibahas matrik singular itu matrik yang dia kalau singular ya dia tidak punya inverse. Berarti kalau yang identitas dia karena dia tidak singular, otomatis dia satu-satu matriknya punya inverse. Berarti satu-satunya matrik yang dia punya inverse dan dia idempoten itu hanya
matrik identitas. Kenapa? Kalau di sini kita, ini maaf ya, saya nanti bahasa Inggris saya nggak bahasa Indonesia kan ini sama kayak di buku. Jadi jika matrik A itu dia non singular, berarti dia punya inverse dan dia idempoten, maka A pangkat A kuadrat sama dengan A. Inverse A aksen itu dia ada. Kenapa ada? Karena dia non singular. Jika kita mengkalikan A aksen, A kuadrat sama dengan A aksen, berarti ruas sisi kiri dan luas sisi kanannya itu kita kalikan dengan, maaf ini Bu, A inverse, maaf ya. Dengan A inverse, berarti kalau kita kalikan sisi A kuadrat, berarti di sebelah kiri ya kalikinnya. Nah ini juga A inverse, itu maka hasilnya A itu dia nilainya identitas. Coba kalau misal, bentar saya cari, oh ini pen laptop saya. Ini yang mudik. Jadi kalau kita punya misal matrik identitas, ini kan matrik ini kita kalikan inverse. Kalau kita mencari suatu matrik inverse, rumusnya apa? Ada yang ingat? 1 per A. 1 per get A dikali adjoin A. Dikali? Adjoin A. Nah, nanti ini 1 per data, determinannya matrik identitas apa? 1, Bu. Ya kan 1 kan, jadi determinan matrik identitas berarti kan 1 per 1. Ini sama dengan adjoin A kan. Adjoin A karena dia determinan kan bentuknya tetap sama. Jadi karena itu dia A itu sama dengan identitas. Ini cuma proof-nya aja sih. Jadi nanti proof-nya teorema ini. Nah, teorema yang selanjutnya, ini ya tadi cepatkan aja. Nah, jika matrik A itu singular, matriknya singular berarti dia tidak punya inverse. Tadi kan ini satu-satunya matrik yang dia punya inverse atau tidak singular karena matrik identitas. Otomatis matrik lainnya idempoten itu dia akan singular. Simetris dan idempoten, maka matrik A adalah semi definite positif. Nah, di sini buktinya juga sama. Jadi kalau ketika A-nya sama dengan A transpos, lihat ini simetris, berarti dia A-nya sama dengan A transpos. A itu dan A sama dengan A kuadrat, tadi matrik idempoten kan kuadratnya sama dengan dirinya sendiri. Berarti otomatis ini kita dapat menyimpulkan bahwa A kuadrat itu sama dengan A. A itu sama dengan A transpos. Nah, ini nanti waktu estimasi, nanti kalian belajar estimasi regresi. Sifat ini dipakai. Yang I tadi juga sifatnya I tadi dipakai. Tapi ini ketara banget nanti dipakainya. Nah, berarti kan kalau A itu sama dengan A kuadrat, berarti kan A kuadrat itu sama dengan A sama kali A. Nah, ingat ini berarti nanti kalau ini A-nya ini sama dengan transpos, berarti ini kan bisa dituliskan A transpos sama dengan A. Maksudnya A kali A itu sama dengan A transpos kali A. Karena A-nya sama dengan A transpos. Nah, di sini ada catatan, jika A itu real number, berarti nanti kalau A-nya itu real number, dia otomatis dia bukan matrik, dia berarti A kuadrat sama dengan A,
Satu-satunya nilai yang dikuadratkan sama dengan nilainya dia sendiri kan hanya dua angka, 0 sama 1. Ketika angka dikuadratkan, min 1 dikuadratkan kan 1. Udah beda kan? Berarti salah 2. Hanya dua angka yang memenuhi apa itu namanya? Konsep ini. Kalau dia konsepnya angka. Jadi antara 0 dan 1. Ini secara analogis, secara dianalogikan berarti nanti ketika kita nyari matriknya ketika A kuadrat sama dengan A, maka eigenvalue nanti yang yang dipunyai matrik A ini, eigenvalue-nya kalau enggak 0, ya 1. Jadi kalau diambil dari konsep ini, dianalogikan ke dalam bentuk matrik. Kalau dia seperti ini, kalau A kuadrat sama dengan A, berarti otomatis nanti kita dapat menyimpulkan bahwa eigenvalue-nya dari matrik A itu akan 0, isinya akan 0 sama 1 eigenvalue-nya ya. Oke, sampai sini masih bingung? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi Ya, saya masih bingung, Bu. Sama yang yang tadi bagian pembuktian pakai 0 sama 1. oh 0 sama 1. Ini jadi gini, jadi yang bagian A kuadrat ini ya. A kuadrat kan sama dengan A. A kuadrat sama dengan A, itu kan dia bentuknya skalar, bukan matrik yang A kecil, bukan A besar. Nah, skalar itu nilai yang dia dikuadratkan, nilainya dia sendiri-sendiri, suatu angka, yang ketika dikuadratkan nilainya itu dirinya sendiri, itu kan cuma 0 dan 1. 0 kuadrat berapa? 0 kuadrat kan 0. 1 kuadrat kan 1. 1. Itu. Berarti yang memenuhi syarat ini, itu hanya 0 dan 1. Nah, misal kalau coba lain, kalau selain 1 kan angka 2. Angka 2 kuadrat berapa? 4 kan? Sudah nggak memenuhi ini kan? Tidak memenuhi ini kan? Min 1, yang paling min 1 dikuadratkan berapa? Min 1 dikuadratkan kan 1. Berarti kan juga tidak memenuhi ini. Ini min 1 kan tidak sama dengan 1. Berarti kan hanya 2 ini. Berarti otomatis kalau A kuadrat sama dengan A, itu nanti otomatis dia punya eigenvalue-nya cuma isinya ini. Nol sama 1. Jadi kalau kemarin kalian ngitung eigenvalue, yang panjang itu, jadi kalau misal kalian punya matrik idempoten, nanti kalian dapatkan eigenvalue-nya itu kalau nggak 0 ya 1. Itu dianalogikan dari ininya. Karena kuadratnya, kalau dikuadratkan, itu dia yang bisa memenuhi skalarnya itu cuma 0 dan 1. Oke. Masih bingung? Itu dihubungkan nanti ke lambda di matrik diagonal Iya. utamanya kalau nggak 0, 1 gitu ya, Bu? Iya, lambdanya. Kalau nggak 0, 1. Eigenvalue kan? Eigenvalue kemarin kan lambda. Jadi matrik ini, matrik A ini, dia eigenvalue-nya kalau nggak 0, ya 1. 0 sama 1 sih. Nggak 0. Jadi eigenvalue-nya ya 0 sama 1. Ya, terima kasih, Bu. Nah, ini jika matrik A berukuran n kali n, itu dia matriknya simetris dan idempoten, untuk teorema 2.13c, dan mempunyai rang R, berarti dia ada rangnya R, kemarin sudah belajar rang kan, maka matrik A, bentar, ini dia bold. Jangan lupa kalau nulis matrik itu dia bentuknya bold ya. Mempunyai R eigenvalue, maka matrik A itu dia punya R eigenvalue. Jadi jumlah eigenvalue-nya itu dia sebanyak R, sebanyak rank-nya. Itu jangan ada catatannya, yang nilainya 1.
Sedangkan eigenvalue yang nilainya 0 itu sebanyak n min r. Berarti kalau nanti kita punya ukuran matrixnya dia n kali n. Harusnya kan eigenvalue totalnya itu dia sebanyak n kan. Eigenvalue yang kita dapatkan kan harusnya sebanyak n. Nah, kalau dia matrixnya simetris dan idempoten, dan dia punya rangnya R, tadi kan idempoten dia eigenvalue-nya kalau enggak nilainya 1, ya 0 kan? Berarti nanti yang nilainya 1 itu sebanyak rangnya, dan nilainya 0 itu sebanyak n rangnya. Berarti kan totalnya nanti sebanyak n kan eigenvalue-nya. Itu teorema untuk 213D. Nah, di sini proof-nya jadi kalau misal kemarin kita sudah belajar eigenvalue ya, bahwa eigenvalue itu AX sama dengan lambda X. Jadi kalau dikuadratkan A-nya dan lambdanya juga dikuadratkan, berarti maka ketika A-nya dikuadratkan kan lambdanya juga dikuadratkan. Karena A kuadrat itu sama dengan A, berarti kan intinya A kuadrat X itu sama dengan AX. Kan A kuadrat sama dengan A. Berarti ini nggak beda kan? Terus AX sama dengan ini. Otomatis berarti ini nanti lambda X itu kan sama dengan lambda kuadrat X. Jadi ini intinya sama dengan kan. Jadi kan kalau ini sebenarnya AX sama dengan lambda X sama dengan A kuadrat X sama dengan lambda kuadrat X. Kenapa ini bisa sama dengan ini? Karena konsepnya tadi A kuadrat sama dengan A, kalau idempoten. Nah, berarti otomatis kita dapat ini. Lambda X sama dengan lambda kuadrat X. Nah, ini bisa dituliskan seperti ini. Berarti itu. Ini sama, cuma penulisannya beda. Jadi kan ini sebenarnya sisi kanan kiri dikurangin lambda kuadrat X kan, kalau biar dapat yang ini. Ini yang sisi kanan lambda kuadrat X dikurangi lambda kuadrat X kan 0. Yang kiri lambda X, berarti nanti yang kiri jadi lambda X min lambda kuadrat X. Terus tinggal di X-nya dikeluarkan. Jadi lambda min lambda kuadrat dikali X. Nah, ini syaratnya masih sama kayak kemarin. Ini harus non-zero. Atau bahasa Indonesianya tak nol. Kadang itu nyari kata bahasa Indonesia yang tepat itu susah. Nah, lihat ini. Di sini kan dia syaratnya X-nya itu dia tidak boleh 0 kan, tidak boleh sama dengan 0. Kalau konsep akar, berarti kalau konsep akar kan, misal kalau kita punya 3X dikali X min 2 gitu ya, sama dengan 0. Berarti kan dia antara 3X sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Kalau misal ini X-nya itu misal yang 3X itu tidak boleh sama dengan 0, berarti otomatis yang ini harus sama dengan 0 kan? Biar dia hasilnya akhirnya 0. Sama dengan konsep yang ini. Jadi karena ini X-nya dia tidak boleh sama dengan 0, otomatis yang ini, yang bukan, yang bagian lambda min lambda kuadrat, itu harus sama dengan 0. Biar hasilnya di belakang nanti 0. Nah, ini yang mana? Lambda dia hasilnya 0 atau 1. Nah, kalau kita cek ya 0 atau 1. Kalau kita masukkan, ini 0. 0 min 0 kan 0. 0 kali X, 0. 1 min 1 kuadrat kan 0. 0 kali X, 0. Memenuhi kan? Ya, berarti otomatis sama kayak atas tadi. Berarti banyak eigenvalue
yang dia tidak nol, otomatis kalau tidak nol itu dia eigenvalue-nya dia 1. Kalau konsepnya ini kan tadi eigenvalue-nya kalau nggak nol 1. Kalau non-zero berarti kan 1 kan tinggalan. Nah, non-zero eigenvalue itu banyaknya nanti dapatnya eigenvalue yang dia nilainya tidak nol, itu sebanyak rank A. Ambil konsep dari yang atasnya tadi. Teorema yang atasnya ini tadi. Ngambilnya. Nah, ini berarti otomatis kalau yang nilainya 1 dia sebanyak rank A, yang nilai 1 yang nilainya 0 kan berarti sebanyak n min rank A. Kalau rank A-nya R berarti ini berarti yang nilainya 1 atau eigenvalue-nya nilai 1 dia sebanyak R. Kalau yang nilainya 0 sebanyak n min R. Oke. Bentar. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Kalau enggak kita next ke teorema selanjutnya. Nah, teorema selanjutnya itu jika A itu ini semua matriknya kan ini babnya idempoten ya, otomatis semua matriknya yang dibahas di sini idempoten. Jadi jika A itu dia adalah matrik yang simetris dan idempoten dan dia punya rank-nya R, berarti dia A, dia matrik simetris. Matrik simetris terus dia juga idempoten, terus dia punya rank-nya R. Maka nilai rank-nya ini nanti akan sama dengan nilai trace-nya. TR itu trace. Bisa dicek nanti yang di atas. Kemarin sudah belajar kan trace? Berarti nilainya sama dengan R. Nah, ini teoremanya. Jadi kalau trace A itu sama dengan penjumlahan lambda I. Berarti kan lambda I itu nanti dia sebanyak R-nya kan? Kayak tadi. Jadi kan lambda I-nya misal trace A itu kan dia rumusnya I sama dengan 1 pakai N lambda I. Lambdanya tadi kalau dia idempoten dia cuma ada 1 dan atau 0. Nah, tadi lihat kalau di atas ini lambdanya itu yang 1 itu sebanyak rank-nya R. Ya kan? Jadi kalau 1 sebanyak rank-nya R kan kalau ini berarti 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak R. Jadi kalau 1 tambah banyak R kan sama dengan R kali 1 kan sebenarnya. Berarti kan sama nilainya R kali 1, nanti jumlahnya ini berarti sigmanya dia nilainya sebanyak rank-nya tadi. Kenapa? Karena ini nanti kan sebenarnya satunya itu enggak satu ini yang dijumlahkan bukan satu sign-nya, tapi nolnya juga dijumlahkan. Tapi kalau ditambahkan 0 kan enggak semuanya. Jadi kalau misal kita punya eigenvalue, anggap saja dia eigenvalue-nya kita punya 5. Kita punya 5 eigenvalue 1, eigenvalue 2, eigenvalue 3, eigenvalue 4, eigenvalue 5. Dia punya rank, anggap saja dia punya rank itu sebanyak 3. Anggap saja 3 gitu ya, ngarang nggak apa-apa. Nah, berarti ini nanti berarti yang karena dia ranknya sebanyak 3, berarti kan tadi yang non-zero eigenvalue equal to rank A. Berarti yang dia eigenvalue-nya tidak 0, dia sebanyak rank-nya. Berarti yang eigenvalue-nya tidak 0, anggap saja ini. Sisanya N min R, dia eigenvalue-nya 0. 0 sama 0. Nah, trace A itu kan jumlah eigenvalue-nya kan. Kalau kita jumlah 5 ini, dia kan hasilnya 3. Sama kan? Kalau pembuktiannya pakai yang tadi harusnya. Oke.
Oke, sampai sini. Dia dapatnya kenapa kok rank A itu sama dengan rest A? Ada yang ingin ditanyakan? Agak cepat aja, sudah setengah jam lebih. Oke, selanjutnya teorema yang ke E. Jadi 2.13e masih ada ini 4 teorema plus yang ini. Jadi di sini jika matrik A itu matrik idempoten, dia punya ukuran n kali n. Terus P itu dia matrik non singular. Non singular tadi berarti dia punya non singular itu berarti dia punya inverse. Yang ukurannya juga n kali n. Terus C, sebentar. 12 saya cekkan dulu. Pelajaran uji perspektif ya non singular. Oke. Jadi matrik P itu dia matrik non singular, dia berarti punya inverse, terus matrik ukurannya sama, jadi 3 matrik nanti ukurannya n kali n. Terus matrik C itu dia matrik ortogonal. Berarti nanti berlaku ini. I min A itu idempoten. Berarti matrik identitas dikurangi matrik A yang dia idempoten ukuran n kali n tadi, dia tetap dia idempoten juga. Jadi pengurangan matrik identitas dikurangi matrik A dia idempoten. Terus A dikali pengurangannya tadi itu dia sama dengan 0. Sama dengan matrik 0. Maaf. Harusnya ada ditulis matrik. Entah itu ngalinya nanti di depan, jadi A-nya di depan atau di belakang sama-sama nanti hasilnya dia matrik 0. Nah, ketika kita punya P ini kan dia tadi matrik non singular kan? Nah, matrik non singular dari matrik yang bisa diinverskan. Berarti nanti ketika diinverskan, dikalikan nilai A yang idempoten tadi, dikalikan matrik A yang idempoten, terus dikalikan nilai matrik P, itu juga idempoten nanti hasilnya. Berarti hasilnya sama ya, hasilnya idempoten tadi jangan lupa A kuadrat sama dengan A. Berarti hasil perkalian ini itu sama idempoten. Nah, sekarang di sini AC dia ortogonal matriknya itu sama kayak atasnya, tadi C transpos dikali A dikali C itu juga idempoten. Nah, di sini ada catatan jika A-nya itu simetrik, maka nilai yang ini nanti dia matriknya juga hasilnya idempoten dan dia juga simetris. Jadi kalau nggak simetris, nanti hasilnya dia nggak simetris. Ada kemungkinan dia simetris, enggak. Nah, terus yang kalau dia simetris, selain idempoten nanti hasilnya pun juga simetris. Jadi nanti kalau kalian punya nemu matrik ortogonal, terus dikalikan matrik ditranspuskan, dikalikan matrik idempoten, terus dikali matrik ortogonal tadi, dan matrik ortogonalnya itu dan matrik yang idempoten itu dia bentuknya simetris, otomatis nanti hasilnya perkalian ini juga simetris. Oke, next. Yuk, 10 menit selesai. Nanti bahas itu dikit, soalnya bahas yang random vector. Tapi random vector saya nggak sempat bikin PPT kemarin, jadi pakai PPT-nya Pak Anu aja. Tapi kalau ini saya bisa ngasih ke kalian PPT yang ini, tapi kalau PPT-nya Pak Sul saya nggak bisa. Jadi apa ya? Jadi ini jika A merupakan matrik berukuran n kali P dengan rank dengan ranknya R ya. Itu A-nya ada stepnya enggak sih? Nah, benar kan? Keliru. Soalnya generalized inverse. Otomatis ini harusnya ini.
Ini harusnya B. Nah, kalau kita punya matriks A, itu ukurannya N kali P, dia punya ranknya R, maka ini A strip, nulisnya A strip ini, itu dia namanya, berarti ini manggilnya sebenarnya generalized inverse A. Ada tulisan generalisnya. Ya, jadi kalau inverse biasa kan ada min 1 kan. Kalau ini generalized inverse, jadi inverse umum dari A. Otomatis kalau ini inverse-nya ini, kalau kita punya suatu matrik itu misal anggap saja matrik C, itu dia merupakan hasil perkalian A transpos E. Ini idempoten ya, maaf. Kalau idempoten itu dia bilang ini. Jadi kalau kita punya A transpos kali A, itu kita inverse-kan, berarti ini nanti juga namanya generalized inverse dari ini. Jadi ngikut. Ini juga sama. Nah, akibatnya, berarti yang ini nanti, perkalian-perkalian ini, itu nanti hasilnya juga idempoten. Jadi kalau generalized inverse-nya dikalikan A-nya, atau A-nya dikalikan generalized inverse-nya, atau A, ini itu kan sebenarnya A, biasanya A transpos dikalikan A transpos A. Ini kan sebenarnya. Ini juga idempoten. Tapi biasanya kalau perkalian matrik, ini nanti bentuknya seperti ini, jarang bisa dikalikan, jadi bentuknya nanti jadinya seperti ini. Oke. Jadi kalau kita punya matrik A, A-nya dia ranknya R, terus dia punya generalized inverse ini, terus ini pun juga matrik ini juga mempunyai generalized inverse ini, berarti otomatis yang ini nanti semuanya idempoten. Perkalian ini. Seperti itu. Oke. Next, kurang 2 yang teorema. Oke, nah ini untuk teorema selanjutnya. Nah, selanjutnya itu jika matriks simetris AA, berarti simetris ukurannya N kali N, dapat dituliskan seperti ini. A itu sama dengan sigma, 1 sampai dengan K sama AI. Untuk setiap K, dengan AI adalah matriks simetris berukuran N kali N. Matriksnya simetris N kali N. Nah, maka salah satu dari dua kondisi tersebut menyiratkan kondisi ketiga. Jadi, ini salah satu dari ini. Bentar. Jika matriks simetris A berukuran N kali N dapat dituliskan sebagai A sama dengan ini AI-nya untuk setiap kondisi ini. Dengan AI adalah matriks simetris berukuran N kali N. Maka salah satu dari dua kondisi berikut menyiratkan kondisi ketiga. Jadi, ini A berarti kalau ketika dia A idempoten berarti nilainya juga ini. AI sama kali AC sama dengan 0. Untuk setiap I tidak sama dengan J. Jadi otomatis nanti setiap matrik A dikalikan matrik A yang lain yang bukan dirinya sendiri, itu dia selalu matrik 0 hasilnya. Kalau A ininya idempoten. Nah, atau AI-nya, jadi setiap AI, berarti nanti di dalam sini kan I-nya dia sampai K, tadi ada A1, A2, dan sampai dengan A3, dia idempoten, bukan matriknya ini ya, dia nanti perkaliannya juga, matriknya juga 0. Itu saya oke. Ini itu nanti mirip
dengan ini, apa itu dengan, bentar, there's something, oke, bentar kok. Nah, ini itu kayak lanjutan teorema yang tadi, kalau yang nomor H. Tapi ini dia matriks I, Ctrl A, Ctrl Z, Ctrl B. Oke, kalau ini dia matriks I-nya, matriks I ini sama dengan ini. Sama kan kayak tadi. Nah, AI itu dia simetris juga, berarti ini AI-nya simetris. Kalau ini tadi yang dituliskan A-nya kayaknya simetris, bukan AI-nya. Oh, AI-nya juga simetris juga, maaf. Tapi di sini I, dia pakai I. Jadi kalau di sini dia A, di sini dia I. I itu berarti dia masuk identitas, itu dia penjumlahan dari AI, AI-nya, AI itu dia sebuah matriks. Matriksnya dia rank-nya RI, ukurannya N kali N. Jika N-nya itu sama dengan penjumlahan dari rank I, tadi yang atas itu jumlahnya tadi, maka kedua pernyataan berikut adalah benar. Berarti intinya kalau memenuhi bahwa kalau ini memenuhi ini, AI-nya itu simetris rank RI, ukuran N-nya itu sama dengan jumlahan rank-nya setiap matriks tadi, maka yang bawah ini, dua ini benar. Berarti otomatis setiap AI, berarti tadi AI itu kan dari 1 sampai A, berarti A1, matrik A1, matrik A2, sampai matrik AK, itu dia idempoten. Nah, perkaliannya ketika dia I sama tidak sama dengan J, itu sama dengan 0. Maksudnya I sama tidak sama dengan J itu gimana? Berarti perkalian antara A1, A2, A1, A3, A1, AK, terus nanti sampai AK-1 sama AK. Jadi tidak boleh nanti perkaliannya A1, A1 itu nggak boleh. Itu bukannya boleh. Hasilnya kalau perkalian A1 kali A1 dia matriknya nggak 0. Tapi kalau hasil perkalian antara A1 dan A2 sampai AK-1 sampai AK, jadi intinya I sama J-nya itu angkanya beda, itu dia hasilnya selalu matrik 0. Oke, di sini matrik idempoten. Ada yang ditanyakan kah? Ini yang paling sering dipakai nanti kalau paling akhir, yang paling sering ya, tapi nanti tetap dipakai yang lainnya. Tapi yang paling sering itu ini, apa itu matrik identitas, itu dia konsepnya ini. Terus ini, yang konsep ini, jadi A kuadrat itu A transpos kali A. Ini buat ngitung eigenvalue. Yang paling sering ya dua ini, yang paling sering. Yang ini juga sering dipakai, tapi enggak terlalu sering. Tapi ini yang dua atas ini sangat sering dipakai. Jadi jangan dilupakan dua konsep ini. Oke, sampai sini. Ada yang ditanyakan untuk matrik idempoten? Belum, nanti kita masuk ke bab vektor dan matrik random. Ini saya belum. Bentar. Bu Rani, izin tanya, Bu. Iya. Terkait dua teorema terakhir, berarti yang perjumlahan matriks simetri itu matriks sembarang, ukurannya, matriks sembarang simetri, ukuran N kali N. Yang mana? Yang dua terakhir? A1, iya, yang A1, AI. A2 sampai AK. AI-nya kan? Iya. Ya, kalau di situ tulisannya cuma karena dia syaratnya cuma simetris, ya terserah simetris. Yang penting dia simetris. Jadi simetris itu nanti isinya nggak selalu kayak identitas. Kalau identitas kan simetrisnya dia isinya 0 kan yang anunya. Kalau yang ini karena dia cuma tulisannya simetris, otomatis terserah nanti simetrisnya kayak apa. Mau simetrisnya nanti isinya 554, tapi dengan syarat tadi, ada syaratnya tadi. Simetris semua. Saya pas. Oke, masih bingung, Mbak? Enggak, terima kasih, Bu. Tapi yang terakhir itu kan matrik I kan? Matrik I sebenarnya kan yang ini, yang mana tadi? PPT itu. Oke, yang ini sama ini itu sebenarnya berkaitan. Ini itu sebenarnya sama kayak ini. Ini kan sama. Jadi kalau di sini itu tambahnya A itu dia ukurannya N kali N
dia simetris. Sebenarnya kan sama. Ini I itu kan dia matriksnya simetris juga, matriks identitas. Seperti itu. Ya, jadi teorema ini sama ini tuh berkaitan. Cuma kalau yang ini nanti dia pakai A, berarti A kan dia nanti sembarang matriks simetris yang penting. Kalau ini dia nanti matriksnya simetris identitas. Jadi ini kan ketambahan A-nya itu dia syaratnya idempoten. Ini karena dia I kan I udah idempoten kan, udah ditunjukkan di teorema 1 tadi bahwa I itu dia teorema 1. Teorema 2.13a sudah dibutuhkan idempoten, berarti dia jadinya ini. Jadi sebenarnya sama. Ini sama ini tuh sebenarnya sama, cuma didetailkan aja. Oke, bentar. Nanti yang idempoten ini saya bisa upload PPT-nya. Karena PPT-nya ini juga. Tapi kalau langsung baca di buku yang kemarin saya share referensi, bukunya Willy, itu juga bisa. Oke, ini idempoten sudah eigenvalue, eigenvektor sudah semua ya, sudah oke ya. Belum nanti kita pindah ke vektor sama matrik random. Iya, sudah, Bu. Ini masih ada kira-kira 40 menitan. Oke, ini saya pakai PPT-nya. Tulisan tok PPT-nya. PPT-nya Pak Ardi. Kalau yang ini nanti PPT-nya saya nggak bisa share, karena bukan saya yang buat. Oke. Ini nanti untuk vektor random itu kan materinya sebenarnya nanti hari ini sama 2 pertemuan selanjutnya kan. Bentar. Kalau dikontrak ya sama 2 pertemuan selanjutnya. Jadi nanti hari ini saya mungkin bahas cuma pendahuluannya saja, baru nanti minggu depan kita mulai masuk min varian kovalensi. Kovarian sama korelasi. Terus bentar, saya tunjukkan bukunya aja lebih afdol. Nih. Jadi nanti kita hari ini kita bahas bagian introduction saja. Terus nanti minggu depan baru kita masuk ini pakai ini aja. Nah, saya daftar isi aja lebih mudah. Nah, jadi nanti minggu depan kita baru masuk main vektor varian kovarian sampai saya lihat RPS. Cuma variansi. Fungsi linear. Oh, sampai sini. Jadi nanti minggu depan kita bahas 3.3 sampai 3.6. Banyak ternyata. Cukup gak ya untuk 1 minggu. Jadi ini semua dibahas nanti untuk nggak banyak juga sih, cuma berapa halaman itu, cuma 75, 6 halaman, nggak banyak, harusnya bisa untuk minggu depan. Jadi 6 halaman, 10 ding, 10 halaman, 10, 11, 12 lah, 12 halaman. Insya cukup. Untuk minggu depan nanti kita bahas, jadi hari ini kita bahas introduction, nanti kalau bisa kita bisa lanjut ke selanjutnya, tapi kalau nggak bisa ya udah. Tapi yang hari ini kita sampai introduction harus selesai. Untuk matrik dan vektor random. Oke. Materinya jomplang sekali ya. Oke, ini matrik dan vektor random.
eh bentar, saya absen dulu, nanti terlupa. Kemarin soalnya saya terlupa, belum absen. Oke, jadi di sini kita nanti belajar vektor dan matrik random. Nah, vektor dan matrik random itu nanti sering kalian gunakan, terutama dalam pemodelan-pemodelan. Jadi mungkin kalau nanti kalian udah masih yang paling deket lah, pemodelan paling deket, nanti kalian paling belajar basic itu belajar tentang regresi. Nah, untuk pemodelan regresi sendiri, itu nanti ada, terutama model-model linear, model regresi, itu contoh model linear, itu ada suatu vektor. Nanti kalau kalian belajar estimasi, belajar nah nanti dia apa itu? Analisis matematisnya, estimasi dan kawan-kawan itu nanti pasti ada bagian yang dia ada vektor randomnya atau matriks randomnya. Nah, di sini di dalam pendahuluan ya, dalam model linear data. Jadi kalau ya tadi intinya model-model linear, model-model yang sering kalian pakai, kalian pasti akan dapat suatu vektor random. Nah, kenapa dia disebut vektor random? Dia disebut vektor random itu karena isi nilainya dalam matriks itu dia random. Gampang kan? Jadi nilainya, jadi kalau kita bikin matriknya, jadi kalau kita bikin penelitian gitu ya, mana tadi? Kita bikin penelitian itu kita punya regresi itu kita punya Y, kita sama kita punya variabel X, Y, Z. Jangan X, Y, Z, seperti biasa aja. Variabel X1, X2, bentar. Ini saya kecilkan. Nah, kita punya Y, terus kita punya variabel X1, X2, X3. Nah, kalau kita pengamatan variabel X1, X2, X3, itu kan dia nilainya kan dia, misal kita pengamatan kita wawancara orang, kita nyari berapa tinggi, anggap saja X1 itu tinggi orang tersebut. Nah, kamu tanya nilai, ya Mas, tinggi berapa? 167. Mbak tinggi berapa? 160. Mas tinggi berapa? 180. Nah, di sini kan kita random kan? Setiap orang yang ditanyain dia langsung menjawab. Jadi ini dia random. Dia tidak ditetapkan. Jadi dia tidak bergantung pada sesuatu. Jadi dia langsung random. Oke, ini. Nah, itu yang maksudnya dia variabel random. Nah, ini kalau di regresi, nah X itu nanti kan dia jadi matriksnya matriks X. Jadi nanti kalau di regresi itu nanti kalian bisa mempunyai namanya matriks X. Jadi nanti ini nggak usah dibahas jauh-jauh. Soalnya nanti ini kalau jauh-jauh nanti StatMat kalian belajar apa itu, belajar StatMat. Jadi penurunan penduga regresi dan kawan-kawannya tadi. Nah, secara informal ini penjelasannya juga. Jadi variabel random itu variabel yang nilainya tergantung pada hasil eksperimen. Tadi kan kalau tadi saya wawancara berarti tergantung jawaban wawancara kan. Kita nggak menentukan. Kalau hasil eksperimen misal kita bikin analisis ANOVA. ANOVA itu eksperimen, anggap saja eksperimen pupuk A, seperti itu, pupuk A, pupuk B. Jadi kita punya pupuk, ada A, B, C, terus dia ada tanaman 1, tanaman 2, tanaman pohon-pohon tanaman. Jadi kita punya banyak tanaman yang kita beri pupuk A, B, C. Nah, kita ngitung misal banyak daun yang tumbuh. Ini misal anggap saja yang tumbuh
setelah 1 bulan diberi pupuk. Misal tanaman A, tanaman pertama yang dikasih kita setiap pupuk, jenis pupuk kita kasih 5 tanaman yang berbeda. Jadi tanaman 1A, oh ternyata daunnya dia ada 20 biji. Ini cuma 21. Yang tanaman kedua, tanaman kelima dan seterusnya sampai tanaman kelima ternyata dia hasilnya 25. Sedangkan di pupuk B dia cuma 10. Ini 15. Oh, ternyata yang tanaman kelimanya B, ini berarti kan kalau dia punya 3 pupuk, 1 pupuk 5 tanaman kan dia ada 15 tanaman kan. Jadi, oh ternyata yang di sini dia malah cuma 5. Yang C nilainya 17, 18, dan seterusnya sampai mungkin nanti di sini dia 16. Nah, ini kan nilainya nanti ini kita nggak menentukan kan? Ini hasil dari eksperimen. Kita langsung menghitung hasil dari eksperimennya. Nah, itu yang maksudnya nanti dia nilainya tergantung hasil eksperimen atau dia random. Nah, secara formal merupakan sebuah fungsi yang didefinisikan untuk setiap elemen dalam ruang sampel. Ini bahasanya, bahasa formalnya. Intinya sama kayak tadi, penjelasan yang tadi. Jadi sebuah fungsi yang didefinisikan untuk setiap elemen dalam ruang sampel. Kita ngambil sampel, nilainya A, B, C. Jadi nilainya ini. Seperti itu. Nah, oh ini kalau ini kasus regresi yang bukan datanya. Kalau tadi yang saya contohkan di awal itu kasus regresi, kalau dia datanya. Bentar, saya buka videonya. Saya ingat PPT-nya di mana ya? PPT StartMath. Bentar, saya carikan PPT. Ini belum bahas regresi. Oh, kebalik berarti. Kalau regresi. Oh, maaf, yang regresi tadi ternyata saya kebalik. Yang random itu Y-nya. Yang X-nya itu fixed. Maaf. Oke. Maaf ya. Jadi kalau bentar. Oke, jadi kalau di sini kita punya regresi. Nah, Y-nya itu kan sama sih kayak tadi. Jadi Y-nya itu kan dia hasil kita misal kepuasan gitu ya. Kita punya kepuasan, berarti apakah Anda puas dengan pelayanan di Bank X? Nah, dia kan jawab puas, enggak. Itu kan juga random kan? Nah, itu dia juga random tadi kalau regresinya. Nah, di sini, maaf, tadi yang X-nya itu dia fixed, jadi tetap, jadi dia itu, kalau konsepnya regresi, itu dia, nanti kan kalau regresi itu dia memodelkan Y dengan X. Jadi kita punya variabel Y sama variabel X, variabel dependen sama variabel independen. Nah, kalau X-nya nanti dia, kalau di model regresi, itu kan dia ada betanya kan, beda kayak tadi. Jadi kalau model regresi, itu dia bentuknya seperti ini. Y itu sama dengan beta 0, beta 1 X1, beta 2 X2, beta 3 X3, dan seterusnya sampai beta K XK. Ditambah EI. Ini bentuk model regresi berganda. Nanti kalau kalian belajar regresi, kalau sederhana nanti bentuknya cuma seperti ini. Enggak.
Nggak usah dikasih 1 kalau sederhana. Langsung beta X plus EI. Ada I-nya tapi ini regresi sederhana. Kalau berganda nanti dia banyak. Gitu. X-nya banyak. Kalau ini dia X-nya cuma 1 kalau dia sederhana. Nah, di sini nanti kita punya matriks. Jadi kalau di sini kan nanti kita punya matriks YI sama EI. Jadi kan di sini kalau kita pengamatan banyak ya, kita punya Y banyak, X-nya banyak. Y-nya itu ada 1, 2, 3, 4. Berarti kan Y1 sama dengan, kalau sama dengan beta 0 plus beta 1 X1. Y2 sama dengan beta 0 tambah beta 1 X2. Sampai nanti ini anggap saya ya Kak. YK sama dengan beta 0 tambah beta 1 XK. Jadi tambah ini kan terus. Berarti kan nanti Y itu dia suatu matrik kan sebenarnya. Matrik yang dia isinya itu Y1, Y2 sampai YK. Oh maaf, ini ada Y1, Y2 sampai dengan EK. Coba. Terus nanti kita punya matrik Y. Terus kita punya matrik E. Matrik E itu isinya berarti dia dari E1, E2 sampai EK. Terus nanti kita punya matrik X. Matrik X nanti isinya dia X-nya itu dia perkalian ini 1 sampai dengan 1 di sini X1, X2 sampai dengan XK. Terus kita punya matrik beta. Matrik beta itu nanti kita punya beta 0 sama beta 1. Jadi di analisis regresi ini kalau sederhana kita punya matriknya seperti ini. Kalau berganda nanti ini otomatis betanya dia nambah barisnya, terus X-nya dia kolomnya nambah matriknya kalau berganda. Jadi kalau misal X-nya ada 2 ya, itu nanti dia nulisnya seperti ini. 1, 1 sampai dengan 1, X1, 1, X1, 2, maaf, X11, X21, X2K, terus sampai nanti dia ada X12, X22 sama X1, X21, ini XK2 ya kebalik. Berarti ini XK2, ini XK1. Maaf. Terus ini betanya, untuk betanya dia punya matriknya itu berarti dia dari beta 0, beta 1 sama beta 2. Itu bentuk matriknya. Itu kalau matrik regresi. Jadi regresi, bentuk regresi ini itu kalau dibuat matrik seperti ini. Nanti bentuknya jadi Y itu, Y matrik sama dengan beta X ditambah E. Matriks, kalau bentuknya matriks ya. Nah, ini nanti matrik Y sama matrik E-nya itu dia random. Nah, ini matrik YI teramati, tapi matrik EI tidak teramati, kecuali betanya diketahui. Maksudnya apa? Jadi kalau kita melakukan model regresi, tadi kan Y kita modelkan dengan X. Nah, Y-nya itu misal tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan itu kalau kita survei, kan kita langsung tanyakan, Bapak puas enggak dengan pelayanan ini, Bapak, Ibu puas enggak dengan pelayanan ini, dan seterusnya. Berarti kan dia teramati. Nah, kalau E itu kan dia error. Sebenarnya error yang nilainya itu dia pengurangan Y asli, Y yang teramati dikurangi, Y asli dikurangi dengan Y topi. Nah, Y asli itu apa? Y yang ditamati. Y topi itu apa? Y topi nanti itu Y yang hasilnya dari model. Di sini dia nggak ada topinya kan? Nah, di sini dia Y topi itu dia hasilnya dari model. Y topi itu nanti rumusnya apa? Y topi itu nanti rumusnya kalau kita misal punya rumus Y sama dengan beta 0 plus beta 1 plus E, YI, beta 1 XI plus E, berarti Y topi itu nanti nilainya beta 0 plus beta 1 XI.
YI top I. Nah, otomatis kalau kita pengen dapat EI, kita kan ngitung YI top I-nya dulu. Nah, ngitung YI top I, itu kan kita harus tahu betanya, beta 0 sama beta 1. Nah, karena itu kenapa EI-nya itu tidak teramati kecuali betanya diketahui. Konsepnya begitu. Oke, sampai ini masih bingung? Jadi ingat kita punya modelnya itu saya nggak pakai yang berganda, saya pakai yang sederhana. Modelnya itu seperti ini, EI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 XI ditambah EI. Nah, YI ini kita dapat nilainya itu dia pas pengamatan, pas kita survei atau eksperimen, itu kan kita sudah dapat YI-nya. Nah, EI itu nilainya dia dari YI min Y topi I. Sedangkan Y topi I itu nilainya beta 0 ditambah beta 1 XI. Nah, jadi seperti ini. EI nilainya YI min Y topi I. Y topi I kita dapatkan dari beta 0 kali beta 1I. Berarti otomatis kalau kita ingin nyari Y topi I, kita harus dapatkan nilai beta 0 sama beta 1. Baru nanti kita bisa dapatkan nilai EI-nya yang nanti dimasukkan di sini di dalam matriks E. Karena itu tadi Y-nya itu dia teramati, tapi EI-nya itu tidak teramati kecuali betanya. Oke, di sini masih bingung nggak bagian ini? Oke, nanti bisa sedikit-sedikit varian sama korelasi. Nah, di sini kalau kasus kedua dari vektor random itu misal kita regresi Y terhadap variabel random X. Jadi yang diregresikan itu tadi kalau yang atas X-nya itu dia dilakukan sebagai konstanta, jadi dia X-nya nggak random. Ini kok PPT saya terbuka banyak sekali. Jadi di sini kalau X-nya itu kita berlakukan sebagai variabel random. Untuk individu ke I, berarti untuk pengamatan ke I, dalam sampel kita gunakan K plus 1 variabel. YI 1, berarti nanti kita punya. Kenapa dia K plus 1? Berarti kan X-nya nanti sebanyak K. Padahal ada Y-nya 1, berarti dia K plus 1. Jadi ini K itu variabel jumlah variabel X-nya, tambah 1 itu dia variabel Y-nya. Nah, berarti kalau tadi X-nya itu variabel random, otomatis nanti ini bisa disebut dengan vektor random. Semuanya tadi itu kalau dimasukkan. Jadi kalau tadi itu kalau yang atas X-nya itu dianggap konstanta, berarti konstanta itu dia otomatis bukan matriks random. Nah, kalau yang kasus selanjutnya itu X-nya itu variabel random. Berarti otomatis kalau kita punya X sama Y, dua-duanya itu random, otomatis nanti hasilnya kan random juga. Vektornya atau matriknya. Vektor yang dihasilkan ini random juga. Nah, di sini catatan untuk bawahnya itu kalau kasus yang atasnya tadi, jadi semua variabel itu diukur dengan unit yang sama atau skala pengukuran yang sama. Tapi kalau nanti beda itu bisa disamakan. Jadi misal kita punya skala yang beda gitu ya, itu bisa disamakan. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang bingung. Jadi intinya itu vektor random itu banyak dibuat. Vektor random sama matriks random itu intinya banyak digunakan waktu kasus nanti kalian belajar pemodelan dan lain-lain. Nah, karena itu nanti di dalam vektor random itu nanti kita belajar yang tadi. Jadi, ada main vektor, covariant matrix, terus correlation matrix, terus kayak partisi ya enggak ya? Terus linear function dan sebagainya.
Nah, ini masih ada waktu, jadi kita masuk ke kok saya malah bingung ya baca anunya bapaknya. Nah, ini. Jadi kita masuk ke main variansi, kovariansi, sama korelasi untuk Oke, tidaknya mainnya selesai. Nah, di sini kita punya suatu fungsi. Fungsi itu kalau nanti kita belajar fungsi, kita sudah masuk belajar fungsi probabilitas. Sudah belajar PDF sama CDF belum di statistika? Sudah Bu. dulu. Yang kumulatif itu ya, Ibu? Hah? Sama CGF. Kumulatif itu bukan? Ya, jadi probability density function sama cumulative density function atau kepadatan probability density, fungsi kepadatan probabilitas sama fungsi kumulatif probabilitas. Misalnya agak susah. Saya biasanya pakainya PDF JDF, jadi probabilitas density function sama cumulative density function. Nah, di sini tuh misal kita punya fungsi. Fungsi itu dia fungsi densitas atau density atau kepadatan untuk variabel random Y. Jadi kita punya variabel. Nah, variabel random Y itu punya fungsi kepadatan atau PDF atau fungsi kepadatan probabilitas atau probability density function atau PDF, terserah kalian ingatnya yang mana. Itu dia disebut dengan FY. Kira-kira fungsi distribusi yang dia punya fungsi kepadatan yang kalian tapi semua distribusi dia punya fungsi kepadatan. Bentar. Ya, salah satu distribusi yang dia punya fungsi kepadatan distribusi kontinu yang dia punya fungsi kepadatan itu apa yang kalian ketahui? Yang paling sering? Nanti distribusi normal. Kalau yang misal discrete, ada contohnya yang sering dipakai. Kan ya, kontinu contohnya normal. Kalau yang discrete, kan kita punya ada variabel kontinu sama discrete nilainya. Oke. Nah, discrete sudah harusnya kalau normal sudah belajar di sini. Nah, jadi bedanya kalau kontinu nanti itu misal kita punya selangnya kontinu itu antara 0 sampai 3. Nah, 0 sampai 3 itu berarti nanti kalau kontinu 0,3, 0,345 itu masih ikut nilainya. Tapi kalau discrete misal 0 sampai 3 itu berarti yang kehitung cuma 0, 1, 2, 3. Yang belakang komanya nanti enggak. Itu bedanya ngitungnya nanti kalau kalian ngitung probabilitasnya pakai discrete sama kontinu. Nah, ini nanti bisa dipakai untuk discrete maupun kontinu. Jadi aman saja ya. Jadi kalau kita punya variabel random Y, dia punya misal punya fungsi densitas atau PDF-nya itu dia FY. FY berarti kalau dia nanti distribusinya normal, berarti FY-nya nanti FY normal ya. Maka rata-rata atau nilai ekspektasi, jadi kita nanti nilai ekspektasi dari Y itu dia merupakan integral dari min tak hingga sampai tak hingga Y-nya tadi variabel random Y dikalikan dengan fungsi densitasnya dy. Jadi intinya integral min tak hingga sampai tak hingga variabel randomnya dikalikan fungsi densitasnya. Otomatis kalau kita punyanya nanti fungsinya UY, berarti nanti ekspektasi UY-nya kan perkalian UY dengan fungsi densitasnya. Intinya itu dia integral min tak hingga sampai tak hingga, fungsi atau variabel randomnya
dikalikan dengan fungsi densitasnya. Itu nanti kalau kalian mencari rata-rata atau nilai ekspektasi. Nah, kalau nanti yang kita punyanya suatu nilai konstan itu misal 3, 4. Nah, itu bisa dilambangkan, nanti lambangnya bisa pakai A, B, C, terserah. Nah, kalau kita nuliskan ekspektasi, jadi kalau kita ingin mencari, jadi kita misalnya mencari ekspektasi 3X. Berarti nanti ini sama dengan 3 dikali ekspektasi X. Itu konsepnya. Sama kan ini berarti E, ekspektasi AY. AY dia nilainya konstan. Konstan atau suatu nilai konstan. Berarti ini nanti nilainya dia sama dengan ini. Beda kalau dia suatu nilai fungsi. Jadi kalau misal dia nggak konstan, dia fungsi, dia nggak bisa. Dia nggak bisa. Jadi kalau misal nilainya itu dia nggak konstan, dia nggak bisa langsung dikeluarkan seperti ini. Nah, ini konsepnya. Jadi kalau konsep ekspektasi itu nanti ketika dia perkalian konstanta dengan variabelnya, itu dia ekspektasi konstanta kali variabel sama dengan konstanta dikali ekspektasinya. Tapi kalau dia dijumlahkan, berarti misal ekspektasi A ditambah ekspektasi A tambah B itu sama dengan ekspektasi A ditambah ekspektasi B. Konsepnya seperti itu. Nah, karena ini untuk yang bawah itu nggak cuma konstanta ya, kalau fungsi juga bisa. Jadi kalau misal kita punya fungsi UY sama ini, kita jumlahkan. Jadi kita mencari ekspektasi penjumlahan fungsi ini dan ini. Itu berarti nanti intinya itu dia merupakan ekspektasi UY ditambah ekspektasi BY. Ini paling mudah kalau kalian belajar nanti misal anggap saja kita ingin menghitung ekspektasi suatu persamaan. Jadi kita punya persamaan misal 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 3. Nah, ekspektasi dari ini itu nanti kalau kalian hitungkan berarti ekspektasi 2x kuadrat ditambah ekspektasi 3x ditambah ekspektasi 3. Nah, ini karena dia ini konstanta, duanya berarti kan ini sama dengan 2 ekspektasi x kuadrat ditambah 3 ekspektasi x ditambah 3. Nah, nanti tinggal ekspektasi x kuadrat sama ekspektasi ininya apa. Tergantung kasusnya kalau yang ini nanti. Jadi kalau misal kasusnya nanti ngitung rata-rata biasanya ekspektasi sampai ekspektasi X bar itu sama dengan nanti itu berarti ekspektasi X bar itu dia X bar mu rata-rata. Jadi tergantung nanti kasusnya sama distribusinya. Ini untuk menghitung min. Jadi minnya kalau yang diketahui dia variabel randomnya, berarti nanti minnya dia ngitungnya integral variabel random dikali fungsinya. Terus kalau dikalikan fungsinya, yang diketahui suatu fungsinya, berarti nanti hitung minnya itu integral fungsinya dikali PDF-nya. Terus kalau dikasih konstanta, berarti langsung bisa dikeluarkan. Kalau misal di penambahan 2 fungsi, jadi itu nanti bisa dikeluarkan, jadi tambahnya dipisah juga bisa. Kalau perkalian nggak bisa ya, jadi kalau misal ini nanti kalian, ini nanti kalian nyari misal ekspektasi UY dikali VY, itu nggak bisa, ini tidak boleh ditulis seperti ini ya, tidak boleh ditulis seperti ini. Itu nggak boleh. Ekspektasi VY. Itu nggak boleh, beda konsepnya. Tapi kalau tambah-tambahan boleh dipisah, tapi kalau perkalian nggak boleh. Terus saya ingin lihat contoh kalau hitung ekspektasi itu dibuat apa.
Bentar. Saya nyari. Saya saja. Biasanya tesis soalnya banyak penurunan rumus. Nah, ini dia contoh waktu kita menggunakan ekspektasi. Jadi ini yang saya bilang tadi, dia banyak matrik yang digunakan waktu estimasi, itu dia kan seperti ini bentuknya. Dia kayak nurunin matrik dan kawan-kawan. Ini kalau S1 nggak sampai seperti ini sampai, karena ini kerjaan saya waktu S2, jadi sampai penurunannya sampai lengkap nulisnya. Nah, ini kan konsep yang tadi, konsep yang transpose dan kawan-kawan itu dipakai. Konsep inverse juga dipakai. Nah, untuk yang masalah ekspektasi, nah seperti ini. Ini ekspektasi untuk estimator. Jadi kita ngitung ekspektasi betanya untuk estimator. Di sini saya pakai dua estimator yang berbeda, jadi dia beda. Dia OLS sama GLS. OLS itu dia tidak ada bobotnya, kalau GLS itu dia ada bobotnya. Nah, ini dia vektor ya, bukan fungsi. Kalau vektor dia ini nilainya ini dia bukan konstanta. Jadi kalau yang ini Z-nya itu kan dia suatu persamaan kan. Jadi dia nggak boleh dikeluarkan. Tapi kalau ini V-nya bisa dikeluarkan. Nah, seperti ini. Ini konsep yang tadi, hasilnya I kan. Yang tadi idempoten tadi. Ini kali ini, dikalikan ini kali ini, hasilnya I. Dipakai itu sampai nanti, bagian-bagian itu. Nah, ini dia ngitung. Nah, ngitung var pun juga dia pakai, nanti ada. Jadi kalau tadi kita sudah belajar yang bagian ini, yang ekspektasi, nanti kan di bawahnya kita belajar yang varian. Jadi konsep kalau kita ngitung varian estimator itu bagaimana. Ini contohnya aja. Seperti itu pengerjaannya. Biasanya enggak semua ini, yang bagian ini tuh jarang yang minta dipakai. Dulu penguji saya minta, jadi ya saya pakai. Biasanya orang-orang kalau ngerjain biasanya cukup sampai sini. Tergantung. Jadi ini nanti yang bagian tadi operasi matrik itu bakal dipakai. Ini dia operasinya nggak pakai regresi, tapi nanti insya Allah kalau regresi nanti dia pakainya yang ini, hasilnya seperti ini kalau regresi. Karena ini tadi bentuk matriknya yang atas itu saya ubah ke bentuk regresi. Jadi ini yang susah bagian ngubah ininya ke bentuk regresinya sebenarnya daripada estimasinya. Kalau estimasinya soalnya sudah ada, tinggal ngubah dari bentuknya ini ke bentuk estimasi yang regresi normal. Oke, nggak usah dibahas lagi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Soalnya waktunya sudah mau habis. 10 menit lagi. Berarti ini sampai. Yang bertanya. Ya, silakan. Yang ekspektasi dari fungsi UY itu kan UY dikali fungsi Y atau fungsi UY ya, Bu? Yang mana? Yang tadi, secara umum dari fungsi UY. UY? Iya, itu dikalikan variabel random dikali PDF-nya. Itu variabel randomnya UY dikali FY atau FUY? Fungsi UY. Bukan variabel random. Jadi ini fungsinya langsung dikalikan fungsinya. Ini fungsi PDF ya, beda. Ini beda fungsi. Halo, Mbak? Iya, Bu. Jadi kalau bentar, saya bentar. Lengkapan pakai bukunya bahasa Inggris langsung. Jadi langsung saya bukakan ini aja. Nah, ini. Jadi kalau tadi ini itu jika density-nya random Y, berarti dia langsung variabel randomnya dikalikan ini. Nah, misal kita punya suatu fungsi, jadi misal fungsinya itu UY. UY itu dia fungsinya Y kuadrat nilainya. Nah, berarti otomatis ekspektasinya itu nanti UY dikali fungsinya, nilai
fungsinya tadi itu dikalikan FY. Berarti nanti akhirnya kan Y kuadrat dikalikan FY kan? Jadi ini nanti dia punya fungsi. UY itu dia punya fungsi atau persamaan sendiri. Kalau di contoh ini dia Y-nya Y kuadrat. Misal fungsi yang lain. UY itu misal E pangkat Y per 2 gitu ya. Ngarang aja nggak apa. Ya berarti nanti UY-nya diganti nilai ini. Oke. Iya, terima kasih, Bu. Oke. Jadi ini udah bentuknya fungsi ya. Kalau yang ini tadi kan bentuknya dia langsung variabel randomnya Y gitu ya. Jadi sebenarnya Y sama ini. Oke. Oke, sampai sini. Ada yang masih bingung lagi. Yang baru sampai ini yang main saja. Yang varian buat minggu depan. Jadi ini sampai sini. Sampai 3.5. Nah, ini konsep varians, ngitung varians. Nah, konsep ngitung varians pun dia pakai ekspektasi juga nanti akhirnya. Oke. Jadi ekspektasi jangan sampai lupa ada tiga. Jadi intinya itu ekspektasi itu fungsinya. Sebenarnya kan ini variabel Y itu sebenarnya fungsi UY-nya sama dengan Y kan. Sebenarnya sama dua ini. Atas yang bawah ini sama. Cuma yang atas itu fungsi Y-nya itu sama dengan Y. Kalau yang bawah itu fungsi Y-nya diganti. Jadi intinya cukup dihafalin 2 ini. 3.3, 3.4 sama 3.5. Jangan dihafalin, dipahamin. Nanti dipakai terus buat ngitung ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak, ini saya tutup. Tinggal 5 menit. Seperti biasa, kalau nanti ada pertanyaan bisa WA saya. Kalau saya jawab. Ini saya tutup. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Dipersilakan. Berdoa dapat cukupkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk yang idempoten nanti saya upload PPT-nya, tapi kalau untuk yang satunya enggak ya. Yang tadi soalnya bukan punya saya. Baik, terima kasih, Bu.